Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Talented, di mana dalam video kali ini kita membahas tentang nilai sesaat, nilai rata-rata, dan nilai RMS dari tegangan dan arus listrik bolak-balik. Ini pada tegangan ataupun arus listrik AC itu ada nilai sesaat dan ada nilai rata-rata dan ada nilai RMS-nya. Jadi nanti kita bahas satu persatu bagaimana menghitungnya dan kemudian kita simulasikan dengan Simulink Magnet. Nah, sebelum lebih lanjut dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini ke depan. Sekarang langsung saja kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu nilai sesaat atau instantaneous. Jadi sebuah generator yang banyak digunakan pada pembangkit tenaga listrik itu menghasilkan tegangan dengan bentuk gelombang sinusoida. Ya, idealnya sebuah generator pada pembangkit itu menghasilkan tegangan dalam bentuk sinus. Jadi, kalau kita lihat nilai dari tegangan ini akan berubah sesuai dengan perubahan waktu. Nah, itulah nilai sesaat, di mana nilainya akan berubah pada titik-titik gelombang ini sesuai dengan perubahan. Jadi kalau kita ambil satu gelombang, nah satu gelombang itu terdiri dari satu titik positifnya, kemudian satu titik negatif, dengan satu periode atau 2V. Nah, pada satu gelombang itu terdapat nilai maksimum PM, kemudian juga ada istilah nilai puncak ke puncak, dari puncak positif ke puncak negatif atau PPP. Kemudian ada nilai sesaat atau instantaneous, yang mana nilainya itu berubah sesuai dengan perubahan waktu. Kemudian omega T itu adalah perpindahan sudutnya, di mana untuk satu gelombang itu nilainya sebesar 2pi radian. Berapa besar nilai sesaat itu? Kalau untuk tegangan itu sebesar PM sin omega T atau tegangan maksimum sin omega T. Sedangkan untuk arus itu IM sin omega T. Nah, sekarang contohnya, misalnya ada sebuah gelombang tegangan dengan nilai maksimumnya 310 volt. Nah, kemudian kita hitung kalau untuk sudut pi per 6, nilai sesaatnya adalah PM sin omega T itu sama dengan 310 sin pi per 6. Nah, kalau kita masukkan nilainya, itu diperoleh nilai sebesar 155 volt. Nah, kemudian pada sudut 2pi per 3, nilai sesaatnya adalah sebesar 268,5 volt. Jadi nampak kelihatan bahwa nilai sesaat itu berubah sesuai dengan perubahan sudut. Sekarang kita lihat nilai rata-rata. Nilai rata-rata tegangan atau arus untuk arus bolak-balik
itu merupakan rata-rata semua nilai sesaat sepanjang sumber waktunya untuk satu periode, untuk satu gelombang. Nah, jadi untuk satu gelombang ini kita cari nilai rata-rata dari nilai sesaat tadi. Tegangan atau arus rata-rata dari gelombang periodik, baik itu gelombang sinus, persegi, ataupun segitiga, itu sama dengan nilai DC dari bentuk gelombang bolak-balik. Jika bentuk gelombangnya simetris, atau di mana nilai gelombang positifnya ini sama dengan gelombang negatifnya ini, maka rata-ratanya akan menjadi 0. Jadi kalau kita lihat, kalau kita hitung untuk satu gelombang simetris, maka nilai rata-ratanya akan sama dengan 0. Nah, makanya untuk mencari nilai rata-rata itu bisa digunakan setengah gelombang saja. Nah, kalau setengah gelombang, bagaimana cara mencari nilai rata-ratanya? Ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama metode mid-ordinate, atau disebut juga dengan metode grafis. Yang kedua metode integrasi, atau disebut juga dengan metode analitik. Sekarang kita lihat yang metode mid-ordinate. Jadi untuk metode ini caranya adalah gelombang yang setengah ini kita bagi menjadi beberapa bagian dengan lebar yang sama. Jadi misalnya di sini untuk setengah gelombang 180 derajat kita bagi menjadi 4 bagian, mana setiap bagian itu memiliki jarak 45 derajat atau sebesar 1/4 pi. Nah, nanti kita lihat nilai dari tegangan pada titik-titik tersebut, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita bagi sesuai dengan jumlah titik ordinat. Jadi sama kayak mencari nilai rata-rata biasa. Jadi nilai rata-rata dari tegangan ini P1 tambah P2 tambah P3 atau tambah Pn dibagi N. Ini bentuk umumnya. Nah, kemudian kita lihat contohnya untuk kasus gelombang yang ini, di mana untuk sudut 1/4 pi nilainya 241, kemudian untuk setengah pi 311, kemudian yang untuk 3/4 pi 241, dan titik terakhir nilainya 0. Nah, berapa nilai rata-ratanya? Ya, kita hitung sesuai dengan persamaan ini, bersama dengan P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 dibagi 4. Jadi kalau kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan ini, maka diperoleh hasilnya sebesar 198,2 volt. Nah, itu cara mencari nilai rata-rata menggunakan metode grafis atau mid-ordinate. Nah, cara yang kedua itu metode analitik atau metode integrasi. Itu dengan mengintegralkan luas daerah dari gelombang. Jadi persamaannya adalah untuk tegangan rata-rata itu sama dengan setengah pi, karena yang kita hitung adalah setengah gelombang, kali integral dari nilai sesaatnya atau tegangan sesaatnya. Jika nilai tegangan sesaatnya itu sama dengan Pm sin omega T, maka
nilai rata-ratanya itu sama dengan, kita masukkan ke persamaan ini, itu seperti kali integral Pm sin omega T dWt. Nah, kemudian kita selesaikan, integral dari sin itu adalah min cos, kemudian yang Pm ini kita tarik keluar, ini menjadi Pm per T kali min cos omega T rata 0 sampai T. Cos P kurang min cos 0. Ya, jadi ini kita masukkan yang pertama min cos P kurang min cos 0. Nah, karena cos P itu sama dengan 1 dan cos 0 itu juga 1, jadi kita masukkan persamaan jadi Pm per T kali cos P itu 1 kurang cos 0. Cos 0 itu juga sama dengan 1. Jadi 1 kurang 1 itu menjadi tambah, berarti 1 tambah 1. Jadi hasil akhirnya adalah 2 Pm per T. Nah, itu sama juga dengan 2 per T kali Pm. Nah, 2 per P itu kalau kita masukkan nilai P-nya 3,14, maka akan diperoleh hasilnya 0,637 kali Pm. Itulah persamaan umum dari tegangan rata-rata untuk bentuk gelombang sinus yang simetris. Sekarang contohnya seperti gelombang yang pertama tadi dengan nilai maksimum 311 volt. Nah, melalui metode integrasi ini diperoleh hasilnya nilai rata-rata itu 0,637 kali Pm itu sebesar 198,1 volt. Ya, sama dengan yang tadi. Nah, itu cara mencari nilai rata-rata tegangan menggunakan metode analitik atau metode integrasi. Hal yang sama juga berlaku untuk arus. Berarti untuk arusnya sama dengan 0,637 kali arus maksimum. Nah, sekarang kita lihat nilai RMS, root mean square. Jadi, kalau kita lihat definisi masing-masingnya, root itu adalah akar, ini adalah simbol matematikanya. Ini misalnya parameternya X, berarti ini akar X. Kemudian min itu adalah rata-rata. Nah, matematikanya seperti yang tadi itu sama dengan X1 tambah X2 tambah Xn per N. Kemudian square itu adalah kuadrat. Jadi root mean square itu dapat didefinisikan sebagai akar dari rata-rata kuadrat. Jadi rata-rata ini kita kuadratkan, kemudian kita akarkan. Nah, itulah yang dinamakan sebagai nilai RMS. Di bentuk umum RMS itu seperti persamaan ini sama dengan akar 1 per N kali X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah Xn kuadrat. Ini jika parameternya X dan nilai X-nya itu ada beberapa dari 1 sampai N. Arus bolak-balik yang berbentuk sinusoidal itu dapat diartikan sebagai nilai RMS dari efek panas yang dihasilkan beban resistif pada rangkaian DC yang dikonversikan menjadi daya panas pada resistor ini. Jadi kalau gelombang tegangan AC-nya sebesar ini dengan nilai maksimumnya 311 volt, maka nilai RMS-nya itu sama dengan 220 volt DC pada rangkaian beban resistif ini.
Nilai RMS ini itu disebut juga dengan nilai efektif. Ya, ada tegangan efektif dan ada arus efektif. Tegangan efektif itu sama dengan tegangan RMS. Begitu juga dengan arus. Nah, nilai RMS ini merupakan nilai yang terbaca atau yang ditampilkan pada alat ukur. Jadi, kalau ada nilai sesaat, nilai rata-rata, dan nilai RMS, maka yang ditampilkan oleh alat ukur atau yang ditunjukkan oleh alat ukur atau yang ditunjukkan oleh jarum alat ukur analog itu merupakan nilai RMS. Nah, kalau ingin melihat tegangan, bisa juga misalnya kita menggunakan osiloskop. Jadi kita bisa melihat perubahan nilai sesaat. Sedangkan pada alat-alat ukur yang analog, yang seperti menggunakan jarum, itu dia menampilkan nilai RMS. Begitu juga alat-alat ukur digital. Nah, bagaimana cara menghitung nilai RMS? Sama dengan menghitung nilai rata-rata tadi, itu dengan metode grafis dan juga dengan metode analitik. Nah, dengan metode grafis sama seperti menghitung nilai rata-rata, cuman di sini nilai rata-ratanya itu kita kuadratkan, kemudian kita akarkan sesuai dengan namanya root mean square, itu akar dari rata-rata kuadrat. Di persamaan umumnya ini. Kemudian kita lihat contohnya, jika ada sebuah gelombang tegangan dengan nilai maksimumnya 311 volt, kemudian pada masing-masing bagian atau titik ordinatnya ini adalah 241 volt, kemudian yang terakhir 0 volt, maka nilai RMS-nya dapat kita hitung, itu P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah P3 kuadrat tambah P4 kuadrat bagi 4, kemudian kita akarkan. Nah, itu diperoleh hasilnya sebesar 230,7 volt. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya dengan metode analitik? Nah, kalau pada rata-rata tadi kita menghitungnya untuk setengah gelombang atau setengah perioda. Nah, pada nilai RMS ini kita menghitungnya untuk satu gelombang atau untuk satu perioda, di mana satu perioda itu sama dengan 2 pi radian. Di persamaan umumnya RMS itu adalah akar dari safar perioda integral nilai sesaat kuadrat. Nah, jika nilai sesaatnya adalah Pm sin omega T, ini yang kita ambil adalah parameter tegangan, maka nilai RMS-nya adalah akar seper 2pi integral 0 sampai 2pi Pm kuadrat sin kuadrat omega T dt. Nah, kemudian kita masukkan yang Pm ini kita tarik keluar, jadi menjadi Pm kuadrat per 2pi kali setengah. Nah, sin kuadrat ini sama dengan 1 kurang cos 2 omega T dt. Hasil akhirnya adalah kita dapat sama dengan akar dari Pm kuadrat per 2. Dan sama juga dengan Pm per akar 2. Itu nilai hasil akhirnya adalah 0,707 kali Pm. Nah, kemudian contohnya sesuai dengan nilai tegangan tadi,
maka nilai RMS dari tegangan tersebut adalah, ini nilai maksimumnya adalah 311 volt, maka PRMS-nya sama dengan 0,707 kali PM bersama dengan 219,9 volt. Nah, sekarang kita coba simulasikan dengan Simulink magnet. Kita simulasikan gelombang tegangan ini dengan nilai maksimumnya 311. Kita buka Simulink-nya. Nah, ini ada sebuah rangkaian listrik satu fase dengan beban resistor. Jadi di sini kita hitung nilai RMS, kemudian kita lihat nilai sesaan-nya dan juga nilai rata-rata. Sekarang kita running. Nah, ini nilai sesaan-nya yang berubah dari beban itu. Jadi kita lihat nilai sesaan itu berubah. Dan nilai rata-ratanya, nilai RMS-nya di sini sebesar 220 volt. Sedangkan nilai rata-ratanya itu mendekati 0, itu pangkat E-12. Ini kalau kita stop. Nah, RMS-nya sebesar 220 volt. Kemudian kalau kita lihat nilai maksimumnya sebesar 311 volt. Jadi sama seperti hasil perhitungan tadi, di sini diperoleh nilai RMS-nya sebesar 220 volt. Sedangkan nilai rata-ratanya 0. Demikian video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.